Pemirsa, karangan bunga terus mengalir ke gedung Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres pada Senin esok. Semua pihak tentu berharap para hakim konstitusi independen dalam mengambil keputusan. Lantas, apa saja hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan? Selain itu, opsi putusan apa yang paling memungkinkan ditetapkan oleh hakim? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada mantan hakim MK, yaitu ada Pak Marwarar Siahaan. Selamat sore Pak Marwarar. Selamat sore Mbak Tisa. Ya, terima Selamat kasih sore, sudah bergabung. Kemudian juga bergabung bersama kami hadir di studio yaitu ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis. Terima kasih sudah hadir Bang Margarito Kamis. Selamat sore Prof. Selamat sore Pak Margarito. Tak jumpa Prof di MK, jumpa dari sini doang. Oke, kita jumpa di sini, kita diskusi sore hari ini. Nanti dulu dong Bang, kita silaturahminya. Kita ngobrol dulu nih soal topik kita. Nah, pertama saya ingin ke Prof Marwarar dulu. Prof, sebagai mantan hakim MK, biasanya dalam kondisi seperti ini apa sih yang dilakukan oleh para hakim? RPH itu apa saja sih? Karena kalau kita lihat dari media-media yang ada, RPH ini terus dilakukan oleh para hakim. Apa saja yang dilakukan dalam RPH tersebut, Prof? Biasanya. Ya, biasanya dia memiliki 3 step atau langkah itu dalam pertimbangan, yaitu dalam menilai permohonan ini. Yang pertama tentu dia biasa bicara tentang wewenang, apakah ini masuk kewenangan MK, kemudian mengenai legal standing, baru mengenai pokok permasalahannya. Jadi di dalam petitum kan sudah kita ketahui apa yang diminta oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, paling tidak sebenarnya bahwa keputusan KPU tidak minta dibatalkan kan. Ada yang mengatakan juga tambahannya supaya didiskualifikasi pasangan calon nomor 2, setidak-tidaknya Gibran dilakukan pemilu ulang. Jadi seluruh pertimbangan tentu akan diarahkan pada tiap permohonan itu, tiap dalil yang dilakukan, dan melihatnya dari sisi apa yang dikatakan tadi, baik kewenangan, kemudian alat-alat buktinya mendukung atau tidak. Kalau misalnya ada 2 bukti minimum mendukung salah satu petitum atau permohonan itu, kemudian harus ditanyakan juga apakah dengan 2 alat bukti itu hakim itu sudah memiliki keyakinan untuk mengambil keputusan apakah sesuai dengan petitum atau menolak petitum atau permohonan itu. Saya kira inilah pergulatan hakim konstitusi yang akan berlangsung sampai dengan pengambilan keputusan. Tetapi sekarang menurut saya mereka sudah mendapat keputusan itu, tetapi bagaimana menyusun putusan itu menjadi satu masalah besar sekarang, karena biasanya jumlah daripada apa yang dikatakan keterangan saksi ahli, data-data itu, dan kemudian termasuk sekarang amicus curiae yang sesungguhnya itu menjadi suatu hal yang akan dilihat relevansinya dari apa petitum yang dikemukakan, dan kemudian akan ditimbang dari sisi apa yang dikatakan alat bukti itu mendukung atau tidak. Saya kira ini yang menjadi proses yang terjadi dalam setiap perkara, proses perkara, sampai akan mencapai satu musyawarah untuk pengambilan keputusan akhir. Demikian Mbak Tisa. Ya, Prof, kalau kita lihat ini ya ada beberapa poin yang sangat penting sekali. Tapi tadi menarik Prof sampaikan bahwa sebetulnya sekarang hakim-hakim tersebut sudah memiliki keputusan, tapi masih memikirkan bagaimana cara untuk menyampaikan keputusan tersebut. Nah, kalau kita lihat dari komposisi hakimnya, kita penasaran kira-kira putusan apa sih? Apakah mengabulkan seluruhnya permintaan dari penggugatnya atau dari pemohonnya maksudnya, atau dikabulkan tapi hanya sebagian, atau tidak dikabulkan sama sekali? Kalau kita melihat dari komposisi hakimnya menurut sudut pandang Prof. Ya, kalau saya kira tentu untuk sampai kepada tingkat itu saya tidak bisa melihat apakah ada perubahan apa sikap dari para hakim itu, tetapi kalau konsistensinya dijaga maka kita melihat kepada arah daripada putusan nomor 90, di mana hakim itu terbelah dalam 2, satu yang mengabulkan misalnya perubahan pasal 169 huruf Q itu, bahwa boleh seorang yang belum berusia 40 tahun kalau dia sudah pernah menjabat jabatan yang dipilih dalam pemilu. Nah, kemudian kita lihat yang lain menyatakan pendapat yang berbeda tentang itu. Nah, di sini akan kita lihat juga bahwa akhirnya ada 2 kubu ini, bahwa putusan nomor 90 sebagai landasan pendaftaran pasangan calon nomor 2 itu, terutama Gibran, itu didasarkan pada putusan nomor 90 yang di dalam putusan Majelis Kehormatan dinyatakan ketua majelisnya yaitu
Pak Anwar dia melanggar kode etik, memiliki konflik kepentingan terhadap itu, tapi dia tidak mundur. Oleh karena itu dia dicabut atau diberhentikan dari jabatan itu. Nah dampaknya, maka sebenarnya salah satu yang paling menonjol, kalau di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan kalau ada kondisi seperti itu, maka putusan itu dianggap tidak sah dan ada perintah lagi supaya diputus lagi dengan majelis yang berbeda. Nah, kesempatan ini tidak dipergunakan atau tidak dapat dicapai oleh majelis majelis MK yang tersisa itu, sehingga kemudian dibawa lagi ke KPU dan kemudian di KPU seluruhnya dihukum oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan itu menjadi suatu persoalan sekarang yang akan dilihat, terutama kalau saya ingin melihat ini sahkah nggak masuknya Gibran di dalam hal ini. Nah tentu saya dengan melihat Pak Margarito di sana akan ada mengatakan ini menjadi wewenang siapa, apakah itu sampai terakhir ditun ataukah misalnya itu sekarang akan menjadi wewenang daripada MK. Nah kalau saya melihat ini tentunya kubu daripada MK itu akan dua itu. Satu yang mengatakan itu seperti pandangan dari Pak Margarito yang sudah dengar, itu selalu akan mengatakan bahwa itu sudah dilimpahkan kepada Bawaslu, Petun, dan Gakumdu kalau ada pelanggaran dalam proses. Tetapi aliran yang berikutnya bahwa setiap proses kalau dia tidak bersesuaian dengan norma hukum tertinggi, tetap itu tunduk pada kewenangan majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya kembali dan memutus. Saya kira di dalam masalah inilah nanti akan nampak kita kubu daripada MK itu akan terpecah dan kita tinggal melihat posisi daripada kalau Ampat dengan Ampat misalnya, ketua tinggal memiliki kewenangan yang lebih daripada hakim yang lain, sehingga majelis kehormatan di mana majelis Mahkamah Konstitusi di mana ketua Mahkamah Konstitusi berada itu akan menjadi pendapat mayoritas. Sementara demikian. Oke, baik. Kita berbincang tadi soal kewenangannya dulu begitu ya. Nah, Bang Margarito, ini kalau disampaikan tadi oleh Prof. Marwarar, tampaknya ini bisa 50-50 ini di antara hakim. Bisa mungkin dua kubu merasa setuju, dua kubu lagi tidak setuju. Tapi disitulah nanti peran dari ketua hakimnya. Oke, begini. Kalau itu yang terjadi, mahkamah ini mengubah dirinya menjadi mahkamah konyol. Kenapa, Bang? Loh, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan yang melahirkan Gibran. Tapi ketua MK-nya pada saat itu dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik. Terus putusannya tidak sah. Saya tanya, putusan nggak sah? Sah kan? Dalam ilmu hukum itu di dunia ini nih, putusan dikoreksi dengan putusan. Tadi kan Pak Maru bilang tuh, kalau tidak sah itu mesti ada sidang berikut kan. Dan ini tidak digunakan. Nah, tidak digunakan. Terus Anda bilang kalau Margarito marah-marah atau kritik-kritik, ada 1000 orang kritik-kritik, terus hukum itu berubah jadi sah, dari tidak sah menjadi sah, atau sah dari tidak sah menjadi sah. Enggak kan? Hukum teks. Suka atau tidak, senang atau tidak, memang begitu. Supaya tertib ini bangsa. Supaya beres ini bangsa. Begitu satu. Yang kedua, orang-orang ini mesti mengerti ya, di dalam ilmu hukum universal, bukan cuma di negeri ini aja tuh. Prosedur dan substansi atau formil dan material nilainya sama. Jadi jangan bilang jangan utamakan keadilan formil, jangan formalis saja, mesti substansial dong. No, tidak begitu. Rusak ini negara ini kalau pakai begitu. Rusak semua. Total rusaknya. Prosedur dan substansi atau formil, material itu sama nilai hukumnya dalam timbangan hukum. Jadi Anda sudah tidak pakai itu prosedur susah, Anda mau paksa juga supaya Anda kalah di sini, bisa supaya menang, Anda ambil itu keadilan substansial, mesti progresif. Nah itu masih sebenarnya suka-suka Anda otoriter sebenarnya, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Kita tidak boleh berhukum dengan suka-suka kelompok mengelompok. Tadi ya, begini. Soalnya Mahkamah Konstitusi akan kemana dan akan kemana begitu. Tadi bilang 4 atau enggak, tidak 4. Saya rasa kita kalau taruhan, mas lihat, taruhan minum kopi aja deh. Yang 1 gelas 100.000, jangan melemah, kalau kita nggak ada duit, nanti jadi juri. Ini putusan hanya kemungkinan
dan saya hakul yakin 100% tolak. Ditolak. Tolak. Pertimbangannya karena kewenangan, legal standing atau alat bukti? No. Kalau di legal standing tidak mungkin, tidak akan. Sudah pasti yang Karena mengajukan sudah ini kan dua-dua ini kan capres cawapres gitu ya. Jadi tidak mungkin orang bicara legal standing nothing deh. Karena legal standing berakhir dengan perkara permohonan itu tidak diterima. Diterima, Kalau sudah terjawab. ya ini sudah jadi lupakan itu. Tolak atau kabul. Tolak kabul orang masih bagi gitu umumnya, kabul sebagian atau kabul seluruhnya. Ini tolak seluruhnya, kabul seutuhnya. Oke, baik. Ini pendapat dari Bang tidak. Margarito. Ditolak seluruhnya seluruhnya. menurut sudut pandang Bang Margarito. Bagaimana? Mengapa? Sebentar supaya clear ini. Mengapa? Kenapa? Ditolak itu karena tidak bisa dibuktikan. Materinya tidak bisa dibuktikan. Yang agak berat itu kan orang bicara mengenai bansos, begitu ya. Lalu bansos itu oleh pasangan 1 dan 3 kalau tidak salah itu mengajukan salah satu profesor statistik, gitu ya. Muridnya juga bantah di dalam persidangan itu dan logis karena dia bicara statistik regresi, begitu. Itu menarik loh, Pak Hasan Hasbi itu mengoreksi bicara mengenai perbedaan antara hubungan dan pengaruh itu loh. Wah, itu menarik lagi. Kalau orang belajar statistik betul-betul menarik itu. Jadi Anda mau pakai yang mana? Anda mau pakai yang mana coba? Sementara itu yang menjadi golden point. Yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran itu menang gara-gara orang disogok pakai bansos itu. Uang 500.000, 600.000 dan macam-macam itu. Padahal, dan itu dibenarkan oleh saksi ahli yang mereka ajukan gitu ya. Tapi itu ditolak oleh saksi ahli yang diajukan oleh kubu terkait. Begitu ya. Lalu keterangan-keterangan menteri terlihat betul kebijakan membuat bansos dan segala macam itu ya perintah undang-undang dasar, perintah undang-undang dibicarakan oleh partai-partai yang mendukung orang-orang itu. Mau apa? Bagaimana caranya suruh presiden berhenti memberikan bansos hanya gara-gara pilpres? Padahal ini perintah undang-undang. Bagaimana caranya? Oke, baik. Nanti kita tampung dulu Jadi, poin itu ya. udah Kalau menurut pembaru. Bang Margarito, kita dapat poinnya dari Bang Margarito berkeyakinan bahwa 100% nanti permohonan yang diajukan itu ditolak. Bagaimana menurut Prof. Marwarar? Kita jawab usai jeda berikutnya Prof ya. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin menuju ke Prof. Marwarar. Prof. Marwarar, kalau Bang Margarito tadi yakin bahwa 100% ini akan ditolak dengan berbagai macam alasan termasuk juga bansos-bansos tadi. Kalau menurut Prof bagaimana? Apakah memang mungkin 100% bakal ditolak? Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Margarito itu dan kemudian posisi saya, itulah polarisasi yang terjadi sepanjang sengketa pemilu dan pemilu kada di MK itu. Yaitu yang pertama seperti Pak Margarito bahwa apa yang dikatakan itu proses itu sudah menjadi wewenang yang berada tingkat penyelenggaraan itu dan tidak akan dibawa lagi ke MK. Tetapi itu sudah menjadi satu dalil di dunia bahwa proses pasti menentukan hasil. Kalau proses salah, hasil pasti salah. Nah, ukurannya sekarang yang kedua adalah apa yang menjadi pembagian kewenangan yang dijadikan antara proses dan dikatakan hukum formil dengan hukum material itu. Kalau kita melihat sekarang ukurannya MK itu adalah menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi. Seandainya pun ada pembagian kewenangan, tidak boleh di seluruh dunia itu tetap menjadi suatu jawaban yang tegas. Bolehkah semua keputusan, semua putusan di tingkat proses penyelenggaraan itu bertentangan dengan hukum tertinggi atau konstitusi? Jawabannya pasti tidak. Oleh sebab itulah MK bisa masuk di situ dan kalau itu nanti akan terjadi, bobotnya terlihat di dalam bukti yang dikatakan oleh Pak Margarito tadi, ada yang disebutkan bukti petunjuk merupakan percikan-percikan seolah-olah terputus, tetapi jika dirangkaikan dia menjadi suatu alat bukti yang sangat mendukung dalil atau tidak, itu akan tergantung kepada majelis nanti dan kemudian petunjuk itu dengan dukungan alat bukti-bukti yang lain yang sudah disebutkan tadi, kalau memang menurut hakim dia telah menyebabkan hakim mencapai satu kesimpulan dan keyakinan penuh bahwa ada pelanggaran yang dilakukan seperti itu yang menyebabkan hakim di seluruh dunia yang menyangkut konstitusi tidak memperkenankan itu sebagai benteng terakhir. Ada argumentasi mengatakan bahwa itu adalah proses yang berada di tingkat bawah. Karena
sudah menjadi kesepakatan dunia itu tidak ada kewenangan yang boleh dibiarkan tanpa diawasi. Check and balance itu baik vertikal maupun horizontal menyebabkan MK yang menjaga konstitusi harus turun untuk melihat apakah benar. Tadi sudah saya katakan, Pak Margarito dengan saya berbeda. Jelas undang-undang kehakiman mengatakan putusan itu tidak sah. Tidak ada di dunia putusan yang tidak sah dilaksanakan sebagai dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah lanjutan baik di dalam hukum yang sifatnya pemilu maupun dalam hukum-hukum yang lain. Inilah yang menyebabkan kita berbeda. Jadi kalau menjadi pertanyaan yang mana, ini tergantung kepada alat bukti mana yang sudah dibicarakan di MK dan kemudian apakah itu dapat mendukung petitum, dan dari dukungan itu hakim yakin tidak usah mencapai beyond reasonable doubt, maka dia akan dikabulkan sepanjang itu bisa dilihat memenuhi bukti-bukti untuk mendukung petitum pemohon itu. Saya kira demikian yang menjadi pendirian saya barangkali. Oke, nah kalau menurut Prof berarti sekali lagi ya ini akan terbelah menjadi dua begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal bukti-bukti, apakah bukti-bukti selama kita mengikuti persidangan ini termasuk juga ada amicus curiae yang diajukan 14 yang diterima, kemudian saksi-saksi dihadirkan, apakah ini cukup kuat untuk menuju satu dikabulkan oleh MK semuanya atau dikabulkan sebagian atau tidak dikabulkan sama sekali, Prof? Jadi kalau saya mengikuti misalnya termasuk dari keterangan ahli yang sudah disinggung oleh Pak Margarito, termasuk terakhir keterangan Pak Menteri itu sebenarnya bagi hakim adalah untuk meyakinkan dia lagi tentang apa yang sudah diperolehnya di dalam persidangan itu dan apa yang menjadi pertanyaan, bukan pernyataan terakhir dari seorang menteri koordinator itu menurut saya telah membuktikan adanya pelanggaran, tetapi kemudian dia ditegur oleh hakim untuk tidak memberi pendapat dengan pendapat Menko itu mengatakan tidak cukup relevan itu untuk mempengaruhi hasil. Itu saya kira akan merupakan rangkaian alat-alat bukti yang akan boleh, ya misalnya amicus curiae itu bisa dilihat apakah dia cukup netral untuk juga memberikan suatu dukungan terhadap alat bukti yang sudah ada untuk menambah keyakinan daripada hakim-hakim itu. Saya kira itu cukup untuk bisa, meskipun barangkali saya tidak tahu apa yang dimuat dalam amicus curiae itu, tetapi menurut saya hakim akan melihat yang bisa mendukung yang dipertimbangkan secara relevan. Apakah mendukung penolakan atau mendukung, tentu saja dia amicus curiae sebagai sahabat pengadilan, dia harus dalam posisi yang independen dan merupakan yang tidak memihak. Saya kira dengan posisi sahabat pengadilan, dia harus mendukung hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap sikap yang independen dan tidak memihak agar mencapai keadilan. Saya kira sekarang hakim itu hanya mempertimbangkan, menurut saya, berbeda dengan Pak Margarito, mereka mungkin akan memberikan putusan yang mengabulkan sebagian, tetapi mereka sekarang menganalisis dampaknya dari sisi tiga nilai dasar hukum, yaitu apakah keadilan akan menyebabkan mereka agak sedikit longgar dalam melihat kemanfaatan, dan yang terakhir dari sisi kepastian hukum. Ini pendapat saya saja kan. Baik, silakan Pak Margarito ditanggapi terakhir. Masalahnya tidak ada yang dibuktikan. Jadi bagaimana menarik percikan-percikan itu? Oke, kalau misalnya sepanjang dalam persidangan itu diperdebatkan angka-angka, ada begitu ya, betapapun tidak terlalu signifikan terlihat begitu. Lalu betul misalnya bansos itu bekerja, ya, maka saya sependapat dengan beliau ada percikan-percikan bisa ditarik. Masalahnya angka tidak pernah diperdebatkan. Sementara statistiknya. Nah, sementara Undang-Undang Dasar memerintahkan hakim konstitusi periksa hasil. Bagaimana caranya coba? Bagaimana caranya? Ya udah jangan konyol-konyolan deh. Tapi kalau seandainya sesuatu yang tadi yang kedua. Yang kedua tadi gitu ya. Saya setuju bagi-bagi wewenangan proses dan segala macam. Ini kan argumentasi saya yang saya pakai pada tahun 2014 pada waktu itu. Proses yang tidak beres, hasilnya tidak beres. Pandangan ini karena tidak didukung juga dengan bukti-bukti angka-angka itu tadi itu, masuk laut, masuk got.
cara pandang ini juga masuk got di 2019. Jadi sekarang bagaimana cara coba? Tiba-tiba MKM mau konyol-konyolan. Kalaulah angka-angka itu diperdebatkan dan katakanlah sebagian terbukti, tapi angka ini tidak signifikan mempengaruhi hasil. Tetapi di sisi lain ada bukti, misalnya bansos dan bla bla bla, yang konyol-konyol ini juga dan lain itu, so oke. Saya setuju dengan cara pandang beliau, ini bisa jadi percikan-percikan. Masalahnya ini yang dasar, yang basic, yang fundamental tidak pernah muncul. Lalu ambil percikan dari mana? Coba. Yang fundamental adalah angka. Angka, start dari angka. Angka apa nih? Biar pemirsa juga paham. Apakah Angka angka dari hasil pemilu? Misalnya hasil dari pemilu. hasil survei, sebelum survei, sebelum ada bansos? Hasil di rekapitulasi. Hasil misalnya di Jakarta Barat. Jakarta Barat itu misalnya Pak Anies dapat 100 misalnya. Pak Prabowo misalnya dapat 75. Ganjar misalnya dapat 50, misalnya begitu. Prabowo ditulis dapat 100, Anies 25. Itu diperdebatkan di situ. Lalu itu terbukti dan misalnya. itu tidak ada korelasinya. Ini kan tidak sama pada sekali saat itu. diperdebatkan. Jadi percikan dari mana? Sementara ini yang fundamental. Jadi hakim MK jangan konyol-konyolan. Oke, baik, kita tunggu saja Bang. Kita belum tahu hasilnya apa begitu ya dari putusan MK. Kita tunggu saja nanti hari Senin tanggal 22 April akan seperti apa putusannya. Apakah dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya. Terima kasih sekali lagi Bang Margarito. Terima kasih juga Prof. Marwarar sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.